Hai guys, selamat datang lagi di channel aku, Devin dan Kia Siregar. Kali ini kita mau ngapain ya guys? Biasalah ya, konten kreator itu selalu otaknya ide apa gitu ya. Pasti kalian gitu juga ya, yang konten kreator pemula, yang aku juga kayak gitu kan. Jadi kita tuh mikir ide-ide apa gitu ya. Ayolah guys, kali ini kita random aja ya kan. Aku kali ini mau baca-baca quotes gitu kan, reaction quotes ya guys. Quotes pertama ini, hai nak, meskipun ibu jauh dari sempurna, bahkan sering membuat kesalahan, tapi percayalah tidak ada yang mencintaimu sebesar ibu. Jadi kadang-kadang ya nih emak-emak kan suka kadang udah merepet sama anaknya ya kan, tahu-tahu nangis, tahu-tahu merasa bersalah sendiri gitu kan. Ya itu dia, karena kadang-kadang ibu itu kan punya perasaannya sendiri, punya problemnya sendiri gitu. Tapi di satu sisi dia pun juga merasa bersalah, kadang-kadang kok terlampiaskan ya gitu ke anak gitu kan, mungkin kayak gitu. Tapi percayalah guys, kita udah sebesar apapun dan setua apapun, tapi di mata orang tua kita tuh tetap anak kecil yang bebas ngelakuin apa aja kalau kita ada di depan dia. Karena orang tua kita tuh selalu ngebuka tangannya untuk kita. Dan next, jangan sampai berilmu tapi tidak berakhlak. Nah, ini dia. Not garis bawah ya. Kadang-kadang ada orang yang udah berilmu, pinter, tapi yang dikagumi banyak orang gitu kan. Tapi nggak nggak mencerminkan lah akhlaknya, adabnya sesuai dengan ilmu yang dia dapat. Karena jatuhnya apa, itulah sifat manusia ya, kadang-kadang tuh jatuhnya jadi sombong gitu. Jadi makanya sebenarnya sih kalau menurut aku lebih baik berakhlak dulu. Ilmu, kadang-kadang orang yang nggak berilmu pun kalau dia beradab dan berakhlak, pasti semua orang tuh bisa nerima gitu. Tapi kalau orang yang berilmu tapi tidak berakhlak dan beradab, ya sama aja nol, nol guys, nol. Next, aku sibuk nggak sempat sakit hati. Kalau lagi galau berarti aku lagi nggak punya duit. Relate nggak? Relate nggak? Galau ya kalau nggak punya duit kan? Sama guys. Apalagi ya kan, kok mama ya kan, aduh, nanti anak minta jajan lah, inilah itu, ada tugas ini, aduh pusing lah guys, pusing. Jadi kalau misalnya kita tuh nggak sempat galau-galauan kecuali karena duit gitu istilahnya, udah nggak zaman lagi ya. Kalau udah emak-emak itu udah nggak zaman lagi tuh galau gara-gara laki-laki, gara-gara suami, gara-gara ini gitu. Lebih galau kalau nggak punya duit guys. Next, selembut apapun perempuan kalau sudah punya anak dan anaknya super aktif, percayalah suaranya bisa tembus sampai ke gang sebelah. Relate nggak guys? Padahal dulu masih pas masih gadis ya, masih belum menikah tuh kayak, iya bang, iya suami, iya ayah gitu ya kan. Tapi pas sudah punya anak, mulailah pelan, gak dengar ya gitu, gitu. Aduh, suara langsung menggelegar. Next, suamiku selalu bilang pakai aja uangnya, kalau pengen apa-apa beli aja, jangan ditahan-tahan. Aku kerja buat siapa kalau bukan buat kalian. Saya sarangi para suami yang punya pemikiran seperti ini, aku doain semoga rezekinya makin lancar, Allah panjangkan umurnya, keberkahan, kelimpahan rezeki. Pokoknya yang karena niatnya tulus ya, bagus untuk istri dan anak. Ya mudah-mudahan Allah lancarkan semuanya. Amin. Selanjutnya, entah bisa merubah nasib atau hanya sekedar menyambung hidup. Aku senang bisa bertempur sejauh ini. Baca quotes ini tuh langsung kayak gitu, auto langsung buat kita mikir, ingat
ke flashback perjalanan apa-apa aja yang udah kita lakuin, cobaan-cobaan apa aja yang udah kita lewatin gitu kan, tuh langsung auto flashback gitu guys. Ya tapi itu semuanya itu proses ya kan, jadi kita tuh harus semangat, harus terus positive thinking, ya enggak. Intinya kita semua kuat dan hebat. Next, apalagi selanjutnya, gak pernah maksain apalagi sampai iri. Tetap stay sederhana di era yang memakan gengsi ini ya gitu. Jadi dia maksudnya kita tuh gak pernah memaksakan sesuatu. Dia gak pernah memaksakan sesuatu, hidup apa adanya, sesuai kemampuan. Jadi jangan sampai karena gengsi kita jadi melakukan sesuatu yang di luar dari kemampuan kita. Itu jangan ya guys, karena endingnya hanya akan menyusahkan diri kita sendiri aja. Percayalah, zaman ini kalau diikuti tuh nggak akan pernah habis. Ada aja contohnya guys, handphone udah keluar nih, handphone yang dengan kapasitas yang bagus, kamera bagus, tipe ini nanti akan keluar lagi di tahun depan. Ya begitulah, kita nggak akan bisa ngikutin itu sampai kapanpun. Hidup kita akan cuma sampai di situ-situ aja kalau kita tuh terus mikirnya tuh ngikutin gengsi, gaya gitu kan. Ya udahlah, kita apa yang beli itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan, lakukan sesuai dengan apa yang kita mampu gitu. Next ya, kadang kita harus belajar sedikit tega, karena hidup gak semuanya tentang ngertiin orang lain. Jadi stop jadi orang yang tidak enakan sama orang, karena percayalah guys, itu tuh betul-betul nggak enak banget dan jadi beban gitu sama kita kalau kita terus jadi orang yang gak enakan gitu, gak berani menolak. Misalnya kawan kita nih, duit kita lagi pas-pasan, tapi temen ngajakin yuk nongkrong yuk gini, kita nggak berani nolak. Endingnya apa, kita nggak ada duit, kita maksain ke orang tua, kita minjem sama orang lain gitu kan. Demi apa? Karena kita nggak enak gitu mau nolak gitu ajakan teman. Itu dia tadi, harus berani speak up gitu, yang mana kalau kita nggak bisa ya nggak bisa, kalau kita suka ya suka bilang gitu. Apapun itu, kita jangan pernah jadi nggak orang, jangan tuh jadi gelibetan guys. Jangan pernah jadi orang yang gak enakan, karena itu kita sendiri yang terbebani gitu. The next ada, setinggi manapun kedudukan kita, jangan merendahkan orang lain. Nah ini tadi mirip ke quotes yang sebelumnya kan gitu, kayak orang yang beradab, berilmu, tapi kalau nggak berakhlak sama aja. Ini pun juga kayak gitu, relate guys gitu. Jadi intinya adab dan akhlak itu memang kalau menurut aku ya di nomor 1 sih gitu, baru nomor 2 ilmu gitu. Setuju nggak guys? Setuju kan? Kalian pasti juga setuju kan? Karena kayak yang viral-viral ini kan, kalian pasti tuh ada tahu deh. The next ada, bisa-bisanya mikir pengen punya uang banyak tapi nggak usah kerja. Aduh, aku juga pengen guys. Tapi kalian pernah nggak mikir hal-hal random kayak gini? Nggak pernah nggak mikir tuh kayak andai aja golek-golek kayak gini tuh udah bisa datangin duit gitu. Random banget ya pikiran kita, padahal guys realitanya kita udah kerja, udah nih otak ya udah berurat nih mikirin apa ya yang aku buat ya, apa ya, apalagi kayak konten kreator kan, dia tuh pasti otaknya jalan terus mikirin ide gitu kan. Jadi itu aja tuh belum tentu bisa punya banyak duit guys, itu tuh perjuangannya luar biasa. Apalagi kita yang mau rebahan doang terus kita punya duit gitu tiba-tiba ngalir gitu. Aduh, kayaknya itu impian semua orang ya, tapi kayaknya nanti itu hanya berlaku untuk orang yang investasi, mungkin yang udah bisa jalan-jalan, investasinya udah di mana-mana, dia rebahan pun duit itu udah ngalir aja kali ya. Kapan kita kayak gitu ya guys? The next,
selagi capeknya demi uang, aku rela kok pura-pura kuat biarpun pinggang rasanya bengkok ke kanan. Ya itu dia tadi ya, semua itu tentang duit, 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 dan duit. Ya itu guys, kadang kan kita kan berjuang keras. Berjuang keras tuh ada yang mau kita target kan, goals gitu, family. Ada tanggung jawab, seperti yang udah punya anak, punya istri. Terus ada juga anak yang bertanggung jawab sama orang tuanya yang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ada juga seorang kakak yang bertanggung jawab sama adik-adiknya. Ada juga yang anak tengah ya, generasi sandwich ya gitu kan istilahnya. Ada juga yang mereka tuh harus tanggung jawabin anaknya, tanggung jawabin orang tuanya, adik-adiknya gitu kan. Wah, pokoknya tuh buat kalian yang sedang ada di fase ini, aku doain semoga kalian tuh panjang umur. Apapun keinginan kalian, Allah mudahkan. Jalan kalian tuh dapat rezeki yang berlimpah. Pokoknya tuh semua aku doain lah guys buat kalian semua. Ya kan, pokoknya kalian semangat, jangan nyerah, insya Allah semuanya jadi berkah. Dan ini tuh hanya proses, pasti kalian gak akan selamanya berada di fase seperti ini, percayalah guys, gak akan selamanya kalian berada di fase seperti ini. Kalau kalian ikhlas, nanti kalian akan menuai hasil yang positif, akan menuai hasil yang gak akan kalian sangka-sangka, percayalah guys. Di next, nah ini guys, nabung dulu deh, uangnya belum cukup buat beli itu, ya kan? Udah ada uangnya tapi nggak jadi beli deh, sayang uangnya. Nah ini dia tadi, biasanya nih yang gini-gini itu kejadian kalau keinginan, ya kan, keinginan. Kita mau beli benda yang sifatnya itu keinginan, bukan kebutuhan. Tapi kalau kita beli benda yang sifatnya kebutuhan, misalnya nih seragam baju sekolah anak, ya kan, itu sifatnya kebutuhan ya guys, ya kan, yang memang harus dibeli gitu. Pasti kita nabung untuk ke situ, pasti bisa kita alokasikan, ngeluarinnya tuh ya udah memang ke situ tujuannya kita nabung. Tapi kalau contoh nih, beli yang sifatnya keinginan, ih cantik ya, ada keluaran handphone terbaru gitu kan, tahu-tahu nih uangnya udah bisa nih kita kumpulin nih, udah bisa kita kumpulin, tapi nanti endingnya pasti kita bakal mikir, emangnya aku masih mau nih beli handphone baru ini, emangnya aku masih perlu, emang ini handphone aku udah rusak. Nanti kita akan mikir lagi tuh, karena kita nyari ya susah kan gitu, jadi nggak segampang itu kita juga mau memakai uang itu gitu. Udah setelah kita dapatkan endingnya jadi mikir, karena susah itu nyarinya guys. Emang iya gitu mau kupakai untuk ini, pasti endingnya untuk nabung, percayalah. Seringan kayak gitu sih. Next, lebih baik sibuk mencari jalan dalam memperbaiki diri sendiri daripada sibuk mengeluh dan menyalahkan keadaan. Ya sih guys, ini aku setuju banget ya. Lebih baik kita itu menyibukkan diri dengan hal-hal yang bisa mengupgrade di kemampuan diri kita gitu kan. Apapun itu yang kalian, ini kan potensi orang beda-beda kan gitu. Jangan takut, kalian tuh jangan takut untuk memulai sesuatu. Mulai aja dulu guys, mulai. Perkara hasil kita serahkan aja sama Allah, sama yang di atas. Kalau memang jalan rezeki kita di situ, insya Allah dimudahkan gitu kan. Tapi kalau enggak, ya berarti kita coba yang lain, jangan nyerah gitu. Di next, ketika aku rebahan, bukan berarti aku sedang malas-malasan. Aku hanya sedang menjaga kewarasanku sebagai istri dan ibu. Ya sih, kadang kan jadi seorang istri dan ibu itu kan ada satu babak baru ya dalam hidup kita, yang sebelumnya kita tuh bisa santai-santai, mau tiduran-tiduran, nggak ada misalnya kalau jadi mama tuh kan harus tidur, nanti aku mau tidur, tapi nanti anakku makannya gimana ya, nanti kalau dia terbangun ininya gimana ya, banyak gitu yang dipikirin. Nanti kalau suami pulang makannya ini, rumah harus udah beres, ini apa semuanya gitu kan. Karena jadi ibu itu
nampaknya sepele tapi emang bener-bener menguras energi banget guys. Capeknya itu lebih ke energi, karena otak kita tuh terus diajak ini melakukan, berpikir hari ini mau apa, siap ini aku mau ngerjain apa gitu. Jadi energi itu habis gitu, terkuras. Gak apa-apa moms, gak apa bunda, istirahat, nanti akan ada masanya kita tuh bisa santai-santai. Tapi ingat, jangan lampiaskan sama anak, karena kita juga yang akan sedih, nyesel akhir-akhirnya kan. Sedih gitu kok udah marahin anak, sedih kalau udah kadang entah ngejewer gitu anak kan, kadang kayak kita sendiri yang sedih gitu. Jadi intinya gak apa-apa kalau kamu capek, kamu istirahat, uh, siap itu bangun dengan energi kamu yang positif, lakukan lagi kegiatan kayak biasa. Kalau capek berhenti, oke? Pokoknya sehat-sehat buat semua para bunda yang lagi ada di fase ini, yang punya anak kecil, apalagi anak kecilnya tuh nggak cuma satu ya. Pokoknya semuanya sehat-sehat deh gitu, sehat-sehat. Dan ingat, kita ada di fase ini tidak selamanya moms gitu. Nanti ada fase dimana mereka udah besar, kita rindu dengan kondisi kita yang saat ini gitu, yang lagi riwah-riwahnya gitu. Jadi nikmati aja, sabar, insya Allah semuanya jadi berkah, jadi lillah ya. Ini kita apa namanya, kecapean kita gitu semuanya. The next, selingkuh itu penyakit, sembuhnya cuman karena 5 faktor. Kalau nggak miskin, cacat, gila, stroke, ya meninggal. Relate nggak guys? Karena kan apa ya, biasa ya gitu, susah ada orang yang mau sadar kalau dia tuh udah selingkuh gitu. Jadi lebih banyakannya dia ya itu dulu, tunggu kena beberapa kasus ini dari 5 tadi. Salah satunya baru ingat, oh misalnya contoh nih sakit nih kan, yang selingkuhannya nggak mau ngurus, nanti baru teringat, oh ternyata hanya istri aku yang ini, hanya pasangan aku yang sebelumnya yang mau mengurus aku, yang menerima aku dalam kondisi aku seperti ini gitu. Biasanya kesadaran itu timbul setelah akan ada masalah, betul, di antara 5 ini gitu. Ya tapi mudah-mudahan jauh-jauh lah ya bun dari kita semua. Di next ada, cowok itu nggak pernah dewasa, kecil dimarahin emak, besar dimarahin istri. Relate nggak buat para cowok-cowok? Iya, kalian kecil emak terus yang marahin ya, terus udah saya itu udah nikah juga istri juga merepet gitu ya, nggak habis-habis ya para abang-abang. Apalagi kalau sempat tuh menantu sama mertua alias mama kamu dan istri kamu tuh berkubu ya, sempat ya akrab, wah udah habis lah. Ngelakuin kesalahan sama salah satu di antara mereka, dua-dua tuh mereka akan nyerang kamu gitu. Jadi siap-siap ya gitu. Tapi apa untuk si abang-abangnya ya kan, kalau itu tuh cuma proses, percayalah nih kalau saran aku ya, nggak ada ibu, nggak ada istri yang mau bawa kamu tuh masuk ke jurang. Karena kalau nih contoh kamu disorong mereka, diarahkan mereka tuh ke jurang, otomatis kayak istri, anak-anak ikut juga masuk ke jurang, dan ibu kamu juga akan terluka gitu kan. Jadi intinya mungkin cara penyampaian perempuan itu ya kadang-kadang dari cara merepet gitu, dia nggak bisa ngomong secara pelan gitu kan, secara diskusi gitu kan, cara penyampaian dia tuh dengan cara merepet. Tapi nggak apa-apa, semua itu demi kebaikan insya Allah. Kalau misalnya si abang-abangnya, para suaminya berlapang dada ya kan, dengar, tahu membedakan mana baik buruknya gitu kan. Kalau memang ada saran yang baik diterima, kalau nggak ada baik ya, kalau nggak ada yang nggak baiknya, kita abang-abangnya sebagai para suami tuh ngasih tahu kalau
apa yang dikemukakan istri itu tidak sesuai gitu. Boleh kok gitu istilahnya ngomong gitu. Intinya rumah tangga itu kita ngomong ya kan guys gitu. Jangan ada salah satu yang terbebani hatinya. Bagusan ngomong aja gitu. Oke? Di next video, wanita tidak bercerita. Tapi selalu mikirin gimana caranya dapat uang tanpa ninggalin anak. Nah, ini biasanya dilema para emak-emak ini. Gimana bisa ngasilin, tetap produktif, apalagi kan sebelum menikah bekerja dulu, pernah jadi wanita karir yang punya penghasilan sendiri. Tahu-tahu setelah menikah kan tiba-tiba semuanya itu harus berubah drastis ya guys gitu. Pengen juga ngebantu ekonomi keluarga ya, karena nggak bisa dipungkirin ya guys, sekarang kerja satu aja tuh kita masih banyak gejolaknya gitu dalam perekonomian. Kadang-kadang kita perempuan ini mikirnya kayak apa salahnya gitu aku ngebantu suami, tapi tetap juga mikir lagi anak aku gimana, kalau aku kerja aku bisa kerja, masih bisa kerja, tapi anakku gimana, yang jaga siapa, dititipin juga kita nggak terlalu ini ya, nggak terlalu percaya juga kan sama orang lain, sama pola asuh orang lain gitu. Jadi makanya semua itu dilema gitu bagi emak-emak kan. Dilema bagi emak-emak gitu. Tapi jangan putus asa, kamu masih bisa kayak jualan atau seperti ini guys, buat ngerintis akun konten kreator kan, kayak yang aku lakuin saat ini, ngerintis akun konten kreator. Ya walaupun aku tuh nggak tahu ya kan, orang tuh bakal ada suka atau enggak sama sama ini konten aku gitu, tapi aku buat gitu, aku jalan dulu, aku nggak takut untuk berbuat sesuatu yang baru gitu. Intinya aku suka mencoba orangnya, jadi perkara hasil aku serahin sama Allah, yang penting aku udah buat gitu, karena aku percaya setiap penjual ada pembelinya masing-masing, dan setiap konten kreator ada subscribernya, ada yang menyukainya masing-masing gitu. Jadi kita semua jangan takut kalau kalian mau memulai sesuatu, mulai aja dulu sesuai dengan apa yang kalian minatin gitu. Intinya jangan takut untuk memulai sesuatu, jangan malu untuk memulai sesuatu, karena kita nggak pernah tahu hasil apa yang akan kita dapatkan, dan di potensi yang mana yang akan membantu kita, membantu keluarga kita mungkin aja kan, untuk bisa ekonominya jauh lebih baik gitu. Jadi kalau menurut aku, kalian mulai, jangan pernah takut, apalagi untuk para bunda yang udah menikah, punya anak, yang harus vakum dari dunia pekerjaannya karena lebih memilih mengasuh buah hati daripada di luar gitu kan. Intinya jangan takut bun, semangat, kita semua saling support ya kan, para bunda-bunda, apalagi bunda-bunda muda ya kan, kita kita ini kan semua bunda-bunda muda ya kan gitu. Jadi support, kita harus saling support. Kalian boleh juga komen ya di kolom komentar aku, kira-kira apa gitu yang jadi kegalauan kalian tuh buat para bunda-bunda yang kira-kira pengen punya usaha apa, pengen mulainya dari mana. Nggak apa-apa, kita sharing-sharing aja loh guys gitu kan, nggak ada masalah gitu. Aku juga suka gitu punya teman yang banyak, apalagi dari subscriber aku ya kan yang ada di sini gitu. Jadi aku ngerasa tuh aku punya dunia aku sendiri. Jadi kalau di YouTube ini, kenapa aku buat YouTube, alasannya karena aku ngerasa aku punya satu circle sendiri yang lain daripada yang sekarang aku lagi jalani istilahnya gitu. Contohnya di rumah aku berperan sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga ya kan, terus aku juga punya usaha sendiri dan ada beberapa kegiatan lainnya. Nah tapi kalau di konten kreator itu aku tuh ngerasa aku tuh kayak punya sesuatu yang beda gitu. Jadi yang sesuatu yang beda yang aku suka gitu, cerita, ngevlog gitu.
mengabadikan kegiatan-kegiatan aku sama keluarga gitu. Jadi aku ngerasa tuh kayak ngelihat flashback balik momen-momen itu, aku suka gitu ya. Memang ngerecord momen gitu. Jadi aku ngerasa itu kayak aku tuh punya satu tempat yang ini aku banget gitu, aku suka gitu. Jadi kalian pun jangan takut guys gitu. Intinya kalian tuh mulai dulu. Apapun hasilnya kalian mulai dulu. Nanti kalau udah kalian mulai akan terbuka jalan 1, jalan 2, jalan 3. Oke? Terima kasih guys, hari ini kalian udah sama aku ya kan, baca-baca quotes gitu kan. Biasa sering lewat di FB gitu kan quotesnya, makanya aku buat reactionnya gitu. Suka aja. Sekalian juga ide konten aku guys. Itu kontennya lama emak ya kan, gabut banget. Intinya makasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton dan kalian yang udah subscribe aku ya kan. Nanti kita sharing-sharing lagi kalau misalnya kalian ada request apa, misalnya nih, uh, Dek atau Kak, buat ini yuk, buat konten makan sama keluarga, buat jalan-jalan ke sini Kak. Misalnya kalau aku kan tinggalnya di Medan gitu kan, Kak tempat hits apa nih di Medan, kali aja nanti aku bakalan ke Medan gitu. Kak ada tempat permainan apa yang nyaman untuk anak-anak, aku bakal ke Medan gitu. Gak apa, kalian bisa komen aja nanti di kolom komentar aku gitu kan, karena aku suka banget gitu kalau misalnya apa yang aku tahu nanti aku akan share ke kalian gitu. Jadi terima kasih sekali lagi aku ucapin untuk kalian yang udah nonton, udah subscribe aku, udah like. Jangan lupa dan jangan bosan untuk terus ikutin aku ya guys gitu. Tentunya kerandoman aku, anak-anak dan suami dan keluarga aku yang lain kalau kita lagi pada ngumpul. Oke, makasih banyak untuk semuanya. Sarangi untuk kalian semua. Oke, juga aku juga pecinta drakor ya guys, sama Dracin. Nanti kapan-kapan aku nge-reviewin atau nge-reaction gitu tentang Dracin dan drakor ya. Oke, makasih banyak. Bye bye. Assalamualaikum.